Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufaiza Zahira, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun, akan mempresentasikan materi Ulumul Hadis yang telah disampaikan oleh dosen pengampu Dr. Ahmad Alim LCMA. Baik, langsung saja. Pengertian. Ulumul Hadis merupakan salah satu ilmu tafaqquh fiddin atau ilmu isnad, ilmu dirayah, mustalahul hadis, ilmu riwayah, ilmu athar, dan atau juga ilmu mustalah anil athar. Nah, ilmu ini untuk mengetahui sanad dan matan. Faedahnya untuk mengetahui makbul atau mardud suatu hadis, diterimanya suatu hadis atau tertolaknya suatu hadis. Nah, dengan belajar mustalahul hadis ini dapat membedakan mana yang benar dan mana yang dusta. Pembahasannya ada 3. Yang pertama, pembagian hadis dari sisi kuantitas. Yang kedua, pembagian hadis berdasarkan jumlah perawinya. Dan yang ketiga, pembagian hadis dari sisi kualitasnya. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pembagian hadis dari sisi kuantitas. Di sini ada 2, hadis dirayah dan hadis riwayah. Apa itu hadis dirayah? Yakni menetapkan sah atau tidaknya sesuatu, sanad, matan atau sifat perawi yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis riwayah itu adalah menceritakan apa yang sudah ditetapkan dari jalan dirayah. Materi yang kedua, pembagian hadis berdasarkan jumlah perawi. Ini juga ada 2, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, hadis mutawatir, jumlah perawinya banyak, jadi tidak memungkinkan adanya kebohongan atau dusta. Nah, hadis yang diriwayatkan mayoritas atau banyak sekali ini, ada yang mengatakan minimal 4 orang, atau ada juga yang mengatakan 10 orang. Nah, yang mengatakan 10 orang ini pendapat yang terpilih. Hadis mutawatir ini tidak perlu lagi ditanyakan kesahihannya. Nah, sifat mutawatir ini ada 2. Yang pertama adalah mutawatir lafzi, yakni lafadznya sama dari awal perawi sampai akhir, dari fulan, dari fulan, dari fulan sampai Nabi, lafadznya sama dan tidak ada perbedaan. Contohnya, hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia bersiap-siap mengambil tempat duduknya di neraka. Nah, dikatakan bahwa hadis ini tuh diriwayatkan lebih dari 70 sahabat dan jumlah yang meriwayatkannya terus bertambah. Lalu yang kedua, hadis mutawatir maknawi. Nah, maknanya sama tapi lafadznya berbeda. Misal, pada hadis yang mengangkat tangan saat berdoa, ada lebih dari 100 hadis yang membahas ini dengan lafadz yang berbeda tapi satu makna. Lalu hadis ahad. Perawinya tidak sampai mutawatir, hanya perorangan atau individu. Pembagiannya ada 3. Yang pertama hadis gharib, yakni perawinya hanya 1 orang. Yang kedua hadis aziz, perawinya 2 orang. Dan yang ketiga hadis masyhur, 3 orang atau lebih. Tapi silsilah sanadnya tidak sampai mutawatir. Nah, kedudukannya ialah hadis ahad ini tidak pasti berasal dari Rasulullah, tapi diduga berasal dari beliau. Kalau hadis mutawatir itu dapat dipastikan dari Rasulullah sepenuhnya. Lalu dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa hadis ahad mungkin benar berasal dari Rasulullah SAW dan mungkin pula tidak benar berasal dari beliau. Kemudian pembahasan yang terakhir, yang ketiga, pembagian hadis dari sisi kualitasnya. Di sini ada 3, hadis sahih, hasan, dan hadis dhaif. Nah, pengertian yang ini kita mengambil dari matan Baiquniyah. Awwaluha sahihu wa huwa matasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Yang pertama, hadis sahih, yaitu yang sanadnya bersambung tanpa adanya syadz dan ilat, yang diriwayatkan dari perawi adil dan dhabit dari yang semisalnya, yang diakui kedhabitan dan penukilannya.
wal hasanul ma'rufu turqan wa qadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Nah, hadis hasan jalan periwayatannya terkenal, tetapi para perawinya tidak seperti hadis sahih. Wa kullu ma'an rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aqsa man kathur. Setiap hadis yang lebih rendah derajatnya dari hadis hasan disebut hadis dhaif dan ia banyak macamnya. Kita masuk kepada hadis yang pertama, yakni hadis sahih. Ini ada 5 ciri perawinya. Yang pertama, sanadnya harus bersambung, bahwa semua rawinya benar-benar mengambil dari rawi di atasnya. Yang kedua, rawi dhabit. Dhabitnya bermakna bahwa rawi memiliki hafalan yang kuat dan atau teliti dalam menulis. Lalu, selamat dari ilat. Hadis tersebut selamat dari kecacatan yang dapat merusak kesahihan hadis. Yang keempat, rawi adil. Adil di sini bermakna rawi beragama Islam, telah balik, berakal, tidak fasik, dan menjaga muru'ah. Lalu yang terakhir, selamat dari syadz. Syadz artinya rawi tidak menyelisihi rawi yang lebih kredibel darinya. Kita masuk ke hadis hasan. Nah, syarat-syarat rawinya ini sama seperti hadis sahih. Perbedaannya hanya satu, yakni dari sisi dhabit. Hadis hasan turun derajatnya dari sisi kualitas hafalannya. Hukumnya sama seperti hadis sahih, dalam masalah hujjah wajib diamalkan hadisnya. Nah, hadis hasan ini dibagi lagi menjadi 2, hasan lidzatih dan hasan lighairih. Hasan lidzatih ini asalnya sahih, tapi turun derajatnya karena turunnya hafalan salah satu perawi. Lalu hasan lighairih, kualitas hadisnya dhaif, hanya saja banyak yang meriwayatkannya, dan sebab dhaifnya bukan karena kefasikan atau dustanya perawi, makanya dia naik dari dhaif ke hasan lighairih. Dan yang terakhir ada hadis dhaif. Hadis dhaif ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, sebab cacat integritas perawinya, cacat keadilan, yakni dusta, diduga dusta, fasik, keluar dari ketaatan, bid'ah, dan jahalah atau jahil. Lalu juga ada cacat kedhabitan, rusak hafalannya, buruk hafalannya, ghaflah, lalai, banyak lupa, dan menyelisihi perawi yang thiqah. Selanjutnya, yang kedua, sebab sanadnya gugur atau terputus. Ini banyak. Yang pertama ada hadis mu'allaq. Hadis dhaif mu'allaq. Mu'allaq ialah hadis yang dihilangkan perawinya dari awal sanad, baik satu orang ataupun lebih secara berturut-turut. Misalnya, bila seseorang mengatakan Rasulullah berkata, atau dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah berkata, tanpa menyebutkan rangkaian sanadnya dari awal, maka hadis tersebut dinamakan hadis mu'allaq. Yang kedua, hadis mursal. Nah, hadis yang dihilangkan perawi setelah tabi'in, maksudnya sahabat, dari akhir sanadnya. Maksudnya, hadis yang tidak disebutkan nama sahabat dalam rangkaian sanadnya. Periwayatan hadis pasti melalui sahabat, karena tidak mungkin tabi'in bertemu Rasulullah langsung. Yang ketiga, hadis mu'dhal, yakni hadis yang dalam rangkaian sanadnya terdapat 2 perawi yang dihilangkan secara berturut-turut. Maksudnya apa? Dalam rangkaian sanad ada 2 perawi yang dihilangkan. Syaratnya harus berturut-turut, karena kalau tidak berturut-turut, misal di awal sanadnya hilang terus di akhir, maka ini tidak bisa dinamakan hadis mu'dhal. Lalu hadis munqati. Selanjutnya, hadis yang rangkaian sanadnya terputus dimanapun terputusnya. Syaratnya ini lebih longgar, tidak mensyaratkan harus berturut-turut atau jumlah perawi yang hilang ditentukan gitu. Selama ada dalam rangkaian sanad itu, rawi yang hilang atau tidak disebutkan, baik di awal, tengah, di akhir, maka hadis tersebut dinamakan hadis munqati. Selanjutnya hadis mudallas. Nah, hadis mudallas ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, tadlis isnad. Perawi hadis meriwayatkan hadis dari gurunya, tetapi hadis yang disampaikan itu tidak didengar langsung oleh gurunya tanpa menjelaskan bahwa dia mendengar hadis darinya. Maksudnya, seorang rawi mendapatkan hadis dari orang lain, tetapi dia meriwayatkan dengan mengatasnamakan gurunya, di mana sebagian hadis dia mengambil dan dia menerima dari gurunya tersebut. Padahal untuk kasus hadis ini
dia tidak mendengar dari gurunya tetapi dari orang lain. Yang kedua, tadlis syuyukh. Seorang perawi meriwayatkan hadis yang didengar dari gurunya tetapi dia menyebut gurunya tersebut dengan julukan yang tidak populer. Tujuannya supaya tidak dikenal orang lain. Nah, perawi ini sengaja menyebut gurunya dengan nama atau gelar yang tidak populer supaya orang lain tidak tahu siapa guru sebenarnya. Karena kalau disebut nama asli gurunya tersebut, bisa jadi guru perawi itu tidak sikoh, tidak dipercaya, dan hadisnya nanti menjadi bermasalah. Nah, untuk menutupi itu, dia mengelabui orang dengan menyebut nama yang tidak populer untuk gurunya. Nah, ini yang terakhir, mursal khafi. Perawi meriwayatkan hadis dari orang yang semasa dengannya, tetapi sebenarnya dia tidak mendengar hadis itu darinya. Dia sendiri meriwayatkannya dengan redaksi simak, seolah-olah dia mendengar langsung. Maksudnya, perawi menerima hadis dari orang yang semasa dengannya dan dia bertemu langsung dengan orang tersebut. Namun, sebenarnya dia tidak mendengar langsung hadis itu dari orang yang semasa dengannya. Namun persoalannya, dia meriwayatkan hadis seolah-olah dia mendengar langsung, padahal tidak seperti itu. Nah, ini disebut dengan hadis mursal khafi dan hukumnya juga hadis dhaif. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran katsir. Afwan apabila banyak kesalahan dalam pengucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.